Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya selaku pemateri pertama. Kami di sini ingin menjelaskan tentang fungsi, peran, dan tujuan pembentukan lembaga penjaminan simpanan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang yakni fungsi lembaga penjamin simpanan. Adapun fungsi lembaga penjamin simpanan atau bisa disebut dengan LPS itu memiliki dua fungsi utama. Adapun yang pertama yakni menjamin simpanan nasabah yang menyimpanan dana. Adapun yang kedua yakni turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan sebuah kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah, menyimpan LPS bertugas merumuskan dan menetapkan sebuah kebijakan, pelaksanaan sebuah penjaminan simpanan dan melaksanakan sebuah penjaminan simpanan. Adapun sementara dalam menjalankan sebuah fungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS ini bertugas untuk merumuskan dan menetapkan sebuah kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan sebuah kebijakan, menyelesaikan bank gagal. Juga bisa disebut bank resolution yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan. Bank gagal yang berdampak sistemik. Baik, cuma ini yang dapat saya sampaikan. Adapun peran dan tujuan akan disampaikan oleh materi kedua dan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Peran Lembaga Penjamin Simpanan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 dalam rangka mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor perbankan UU P2SK. Undang-undang tersebut memberikan mandat baru kepada LPS untuk menjalankan program penjaminan polis, yaitu 5 tahun sejak UU ini disahkan. Melalui mandat baru ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan. Nantinya dalam penyelenggaraan PPP, LPS berfungsi untuk menjamin polis asuransi dan melakukan resolusi perusahaan asuransi dengan cara likuidasi. Penyelenggaraan PPP bertugas melindungi penjamin polis dan setiap perusahaan asuransi wajib menjadi peserta penjamin polis, dengan keharusan wajib memiliki tingkat kesehatan tertentu. Dalam penyelenggaraan PPP, perusahaan asuransi yang akan mengikuti program adalah perusahaan asuransi yang dinyatakan sehat, dan untuk mengetahui sehat atau tidaknya perusahaan asuransi tersebut, LPS akan berkoordinasi dengan OJK. Beberapa perubahan pada UU P2SK terhadap undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang LPS akan mencakup setidaknya 8 hal. Beberapa perubahan tersebut yaitu mencakup yang pertama adalah tujuan keberadaan LPS yang sebelumnya hanya menjamin dan melindungi dana masyarakat di bank, kini diperluas menjadi menjamin dan melindungi dana masyarakat di bank dan perusahaan asuransi. Yang kedua, fungsi tugas dan wewenang LPS juga diperluas sebagai konsekuensi dari perlindungan dana masyarakat di perusahaan asuransi, berupa kewenangan melakukan penjaminan polis asuransi dan melakukan penanganan terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah. Lalu yang terkait dengan fungsi resolusi bank, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa LPS kini memiliki mandat berupa risk manager dalam hal pemeriksaan bank dan penempatan dana. Yang ketiga, secara kelembagaan, organ LPS juga akan menyesuaikan dengan mandat baru, yaitu dengan adanya penambahan anggota Dewan Komisioner atau ADK di bidang program penjaminan polis dan hadirnya Badan Supervisi LPS.
Yang keempat, lalu dari sisi penjaminan simpanan, LPS juga mendapatkan kewenangan untuk dapat menjamin simpanan kelompok nasabah tertentu dan melaksanakan penjaminan simpanan atas penempatan dana milik pemerintah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya di poin C, tujuan pembentukan lembaga penjamin simpanan. Jadi, pada tahun 1998 terjadinya krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia. Ditandai dengan likuiditasnya 16 bank, mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat. Jadi hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan Keputusan Presiden nomor 193 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank berkreditan rakyat. Dalam pelaksanaannya, blanket guarante memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Jadi realisasi pendiri lembaga penjamin simpanan tersebut itu sesuai dengan amanah pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi, 1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersengketa. Yang kedua, untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank dibentuk lembaga penjaminan simpanan. Jadi pada tahun 2004 industri perbankan ditandai dengan dihapusnya program penjaminan yang populer dengan sebutan blanket guarante, dan akan tetapi diganti dengan simpanan penjaminan yang lebih permanen. Secara bertahap, program ini akan dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah maksimal yang dijamin. Blanket guarante sebagai suatu kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak 1998 melalui Kapres 26 tahun 1968. Jadi program ini dilaksanakan oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN yang pada tahun 2004 juga akan dibubarkan. Akhirnya setelah 1 dekade pada tanggal 22 September 2004 juga pemerintah menegaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-Undang Indonesia ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 22 September tahun 2025. Dan sejak tanggal tersebut lembaga penjamin simpanan resmi beroperasi. Realisasi pendiri lembaga penjamin simpanan tersebut bertujuan untuk menjamin simpanan masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan, dan untuk memberikan kepercayaan serta rasa aman masyarakat pada bank sesuai dengan amanah pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.